bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, from here we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters they shooting. I won't take it, they roof, Chris. I get the breeze, then it's adios. If I'm with you. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pramesti Regita dengan NIM 2019-210399. Saya akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutif dari Permata KPR Bijak. Dalam memasarkan produk Permata KPR Bijak, Bank Permata bersaing dengan produk tabungan sejenis dari bank lain. Salah satu pesaingnya yaitu KPR Platinum dari Bank BTN. Agar dapat bertahan pada pasar, diperlukan adanya rencana pemasaran yang mampu mendukung tercapainya tujuan dari produk Permata KPR Bijak. Rencana pemasaran yang dapat dilakukan yaitu dengan terus mengoptimalkan beberapa inovasi digital dari sisi proses bisnis agar layanan perbankan yang diberikan kepada nasabah dapat lebih efisien dan efektif. Bank Permata dapat meluncurkan program KPR Millennial Dream House yang nantinya dalam program ini dapat diakses melalui aplikasi Permata Property Mobile. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka peluang pasar pun semakin luas. Terlebih lagi, program ini dirancang sesuai dengan karakteristik generasi milenial yang menginginkan layanan yang dapat dengan mudah diakses serta cicilan terjangkau. Tujuan adanya program ini guna memudahkan nasabah dalam proses kredit kepemilikan rumah. Selain itu, mengikuti perkembangan zaman diperlukan pula suatu inovasi yang mampu mendukung strategi pemasaran perbankan. Agar strategi pemasaran untuk mencapai tujuan tersebut dapat tercapai, maka perlu memperhatikan aspek pasar atau lingkungan pasar, di mana lingkungan pasar dari Bank Permata yaitu pada generasi milenial, khususnya pada produk Permata KPR Bijak ini. Selain itu, diperlukan pula perhatian khusus pada analisis SWOT produk dan strategi pemasaran melalui marketing mix yang diterapkan. Strategi pemasaran marketing mix yang ditekankan pada produk Permata KPR Bijak ini yaitu pada strategi proses, strategi people, dan strategi physical evidence, di mana ketiga strategi ini mempunyai pengaruh yang cukup besar pada produk yang ditawarkan. Agar program KPR Millennial Dream House ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya program kerja yang mendukung seperti rutin melakukan organizing, controlling, dan evaluating terhadap program kerja yang sedang berjalan. Diperlukan pula suatu rancangan anggaran yang mampu mendukung jalannya program kerja ini, serta skenario pengendalian yang efektif guna pengawasan terhadap kegiatan operasional yang sehat dan aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi pasar dari Permata KPR Bijak. Analisis situasi pasar merupakan analisis yang menggambarkan pasar dan kemampuan bank untuk melayani segmen yang ditarget dan persaingan tersendiri, yaitu terdiri dari ringkasan pasar dan analisis SWOT. Ringkasan pasar ini meliputi lingkungan internal dan eksternal yang menjelaskan ukuran, kebutuhan, pertumbuhan, serta tren atau kecenderungan pasar. Hal ini akan terlihat dalam lingkungan mikro dan lingkungan makro pada perbankan itu sendiri, khususnya pada produk tabungan Permata KPR. Dalam lingkungan mikro, melihat kebutuhan dan potensi dari generasi milenial yang berkeinginan untuk memiliki rumah tinggal mandiri akan menjadi lingkungan pasar dari tabungan Permata KPR Bijak ini. Program KPR Millennial Dream House merupakan kredit untuk pemilikan hunian bagi milenial berusia 21 tahun hingga 25 tahun. Tren atau kecenderungan pasar akan rumah tinggal semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama peminatnya pada kalangan millennials. Dalam rangka menggait generasi milenial, peluncuran aplikasi Permata Mobile Apps akan menjadi daya tarik tersendiri.
Selain itu, dalam pembiayaan kredit kepemilikan properti, Bank Permata akan bekerja sama dengan developer besar di Indonesia seperti Ciputra World, Sinarmas, Transproperty, hingga Asia Lens Indonesia. Nah, pesaing dari Permata KPR Bijak yaitu KPR BTN Platinum, yang mana juga menyediakan fasilitas kredit KPR dengan suku bunga yang rendah. Untuk menghadapi pesaing, maka Bank Permata berusaha unggul dengan memberikan benefit lebih bagi nasabahnya seperti fleksibel dalam pembayaran, ekonomis, dan kebebasan bertransaksi pada semua layanan Bank Permata. Kemudian jika dilihat dari lingkungan makro yaitu berada jauh dari bank, sehingga dampak yang diberikan itu cukup lama dan tidak berpengaruh signifikan terhadap proses perbankan. Adapun lingkungan makro Permata KPR Bijak ini yaitu yang pertama lingkungan ekonomis, yang mana nantinya akan mempengaruhi daya beli nasabah. Kemudian lingkungan teknologi yang menjadi salah satu kekuatan untuk menciptakan teknologi baru dan peluang pasar yang baru. Dan dipengaruhi pula oleh lingkungan kultural di mana kekuatan lain yang mempengaruhi nilai pada nasabah seperti persepsi dan perilaku terhadap produk tabungan Permata KPR Bijak itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari program Millennial Dream House dan dari KPR Permata Bijak itu sendiri. Yang pertama, kebebasan bertransaksi, kejelasan dalam pencatatan, dan keuntungan lain yang menunjang transaksi serta kebutuhan untuk investasi. Yang kedua, kesempatan dengan bunga hingga 0% hanya dengan menambah saldo tabungan. Kemudian nasabah juga akan mendapatkan potongan bunga sampai dengan 1,25% dari bunga normal setelah masa fix. Kemudian nilai ekonomis, di mana 75% saldo dapat diperhitungkan sebagai pengurang pokok pinjaman. Kemudian diberikan pula kemudahan dalam proses kredit kepemilikan rumah melalui Permata Property Mobile. Selain itu, kekuatan lainnya yaitu Bank Permata ini bekerja sama dengan developer di seluruh Indonesia, yaitu contohnya seperti Ciputra Group, Sinarmas Land, Transproperty, hingga Astraland Indonesia. Sedangkan kelemahan dari produk dan program ini yaitu terdapat biaya provinsi sebesar 1% dari jumlah pinjaman. Kemudian terdapat juga biaya administrasi sebesar 0,1% dari plafon pinjaman atau minimal nilainya sebesar 400.000. Dan yang terakhir yaitu adanya biaya asuransi maupun notaris yang ditentukan oleh rekanan dari Bank Permata, sehingga perlu adanya penyesuaian tertentu. Selanjutnya pada peluang atau opportunities, peluang dari program ini yaitu potensi bisnis retail banking di Indonesia dengan sistem digital. Kemudian tren atau kecenderungan pasar akan rumah tinggal ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian adanya peluang tingginya kebutuhan generasi milenial yang berkeinginan memiliki rumah tinggal. Sedangkan ancaman dari Bank Permata ini yaitu pesaing yang terus melakukan inovasi dan pengembangan produk. Kemudian nasabah dari pedesaan akan kesulitan menjangkau akses Permata Property Mobile. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewinta Afni Rahmawati dengan NIM 2019-210300. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran atau marketing mix. Yang pertama yaitu menetapkan segmentasi dan pasar sasaran. Nah, target produk Permata KPR Bijak berdasarkan usia berada pada kisaran 21 hingga 35 tahun di akhir masa kreditnya. Dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar 10 miliar dengan jangka waktu pinjaman maksimal 30 tahun serta memiliki penghasilan tetap dan juga berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu menetapkan posisi pasar.
Produk KPR Bijak Bank Permata ini banyak dikenal masyarakat sebagai produk bank untuk setiap aspirasi. Nah, sedangkan Bank Permata pada posisi produk dikenal sebagai sinergi fasilitas KPR dengan rekening tabungan yang menguntungkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran menggunakan marketing mix. Yang pertama ada strategi produk. Nah, strategi produk ini berkaitan dengan fitur dan benefit dari pengembangan program KPR Millennial Dream House. Nah, fitur yang terdapat pada program KPR ini yaitu yang pertama memiliki fitur 4D Tour Service guna memudahkan pengguna melihat unit rumah tanpa harus ke lokasi. Nah, fitur yang kedua, tracking mengajukan kredit secara real time sehingga dapat mengetahui status permohonan kredit tersebut. Lalu fitur yang ketiga yaitu fasilitas booking atau fee payment melalui e-channel lewat aplikasi. Selain itu ada benefitnya juga. Yang pertama yaitu mudah diakses dan cicilan yang terjangkau. Lalu benefit yang kedua, KPR Millennial Dream House yaitu kredit untuk pemilikan hunian bagi kaum milenial berusia 21 hingga 35 tahun. Lalu benefit yang terakhir yaitu bebas biaya admin dengan jangka waktu kredit hingga 30 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi harga. Nah, strategi harga dengan relaunching KPR Millennial Dream House Permata dapat meningkatkan penyaluran KPR kurang lebih 11 triliun. Dengan secara total Bank Permata mencatatkan penyaluran KPR secara keseluruhan mencapai 190,15 triliun. Dan posisi tersebut baik 11,2% secara tahunan dari 171 triliun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi distribusi. Nah, Bank Permata juga memiliki berbagai produk dan layanan perbankan berbasis teknologi seperti mobile banking dan juga internet banking. Nah, perseroan ini menjadi bagian dari link aja untuk mempermudah transaksi menggunakan uang elektronik di ponsel. Strategi selanjutnya yaitu ada strategi promosi. Nah, strategi promosi Bank Permata memiliki 3 strategi di tengah pandemi, yaitu yang pertama, mengembangkan bisnis proses improvement. Nah, di mana sebelumnya proses KPR dilakukan oleh masing-masing kantor cabang. Nah, kini dapat dilakukan lewat 6 titik dalam melakukan proses kredit yang dinamakan One Processing Center. Yang kedua, melakukan digitalisasi verifikasi terhadap calon debitur atau calon nasabah yang mengambil kredit atau pembiayaan. Lalu yang ketiga, mengembangkan proses digitalisasi untuk kredit komersial, serta membangun big data dalam rangka melakukan analisis terhadap data tersebut untuk kepentingan penjualan dalam pengembangan bisnis. Lalu yang terakhir yaitu melakukan pengembangan tidak hanya dari sisi bisnis proses tetapi juga melalui partnership. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wardah Iqbatul Fatimah dengan NIM 2019-210056. Baik, saya akan mempresentasikan strategi pemasaran atau marketing mix. Dan sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya ya beberapa strategi dari marketing mix ini, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan strategi proses. Nah, dalam tabungan KPR Bank Permata Bijak ini memberikan kemudahan pengajuan kredit kepemilikan rumah atau bisa kita sebut KPR. Nah, melalui platform yang dimiliki. Nah, melalui platform tersebut masyarakat dapat melihat rumah yang akan dibeli kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dan masyarakat pun bisa mengaksesnya melalui smartphone untuk melihat rumah yang akan dibelinya, sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus datang langsung ke lokasinya. Lalu ada strategi orang atau strategi people. Nah, tabungan KPR Bank Permata ini menggunakan tenaga pemasar yang profesional dan bertanggung jawab pada bidangnya. Dan Bank Permata ini dalam upaya untuk membangun loyalitas nasabah serta membangun citra bank di mata nasabah. Nah, Bank Permata ini memberikan job description kepada setiap karyawan melalui security, teller, customer service
servis, dan semua karyawan yang ada di Bank Permata KPR Bijak ini. Karyawan atau sumber daya manusia yang ada di Bank Permata KPR Bijak ini dalam setiap kegiatannya harus selalu memperhatikan aspek dalam menangani nasabahnya, yaitu seperti jujur, rajin, lemah lembut, murah senyum, dan sopan santun kepada nasabahnya. Selanjutnya ada strategi bukti fisik, dan berikut strategi bukti fisik dari Bank Permata KPR Bijak. Dan Bank Permata KPR Bijak ini juga melakukan penjualan rumah second yang ditawarkan untuk proses KPR, dan KPR-nya ini sendiri dapat diajukan secara digital. Selanjutnya ada program kerja. Nah, pada program kerja ini kelompok kami berencana untuk meningkatkan aktivitas pemasaran dari Bank Permata produk tabungan KPR Bijak ini. Dan adapun program kerja yang pertama yaitu Tools Question and Answer, atau bisa kita sebut Q&A, dan ini tidak asing lagi ya. Q&A itu berfungsi untuk menjawab permasalahan nasabah dengan cepat tanpa menunggu balasan dari customer service. Dan jadi isi tools ini yaitu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para nasabah pada saat mengakses produk tabungan KPR Bijak ini, dan sehingga mempermudah nasabah dalam menggunakan produk tersebut, dan juga meminimalisir kendala atau keluhan dari nasabah saat mengakses produk tabungan KPR Bijak ini, dan sehingga customer service pun tidak terlalu banyak menerima keluhan dari nasabah. Lalu yang kedua ada program kerja yaitu iklan website. Nah, memasang iklan produk tabungan Bank Permata KPR Bijak ini di situs website yang berkaitan langsung dengan investasi rumah ya pastinya, dan agar iklan ini itu langsung bertujuan kepada investasi kepada target nasabah yang ingin berinvestasi dengan mudah dan aman. Nah, selanjutnya ada anggaran biaya. Nah, berikut anggaran biaya yang dikeluarkan selama program kerja yang telah ditetapkan yang berlangsung juga selama 1 tahun. Dan yang pertama ada Tools Q&A ya. Nah, durasinya itu 1 tahun, biayanya 2 juta per bulan, dan total biayanya 12 juta per tahun. Dan yang kedua iklan di website, durasinya juga 1 tahun sama, dan biayanya 300.000 per bulan, dan total biayanya 3.600.000, dan total biaya keseluruhan Q&A dan pemasangan iklan yaitu 15.600.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Rido Firmansyah dengan NIM 2019-210-461. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, dan saya akan menjelaskan materi tentang skenario pengendalian. Nah, skenario itu merupakan identifikasi permasalahan yang memerlukan tindakan korektif. Jika salah satu program kerja tersebut tidak terlaksana atau tidak mencapai target, maka akan ada evaluasi bersama dari atasan untuk semua karyawan. Seperti pada saat ini adanya pandemi COVID-19, maka sasaran target untuk calon nasabah akan menurun karena dampak dari pandemi ini. Tetapi para karyawan harus tetap berusaha mencari target yang sudah diberikan oleh perusahaan dengan cara memasarkan melalui media online yang harus ditingkatkan dan dikembangkan lebih baik melalui Instagram, website, atau aplikasi lainnya. Baik, selanjutnya yaitu skenario pengendalian produk tabungan KPR Bijak Bank Permata. Yang pertama yaitu ada Tool Question and Answer atau Q&A. Nah, fitur Q&A ini berfungsi untuk membantu menjawab permasalahan nasabah dengan cepat tanpa menunggu balasan dari customer service, sehingga mempermudah nasabah dalam menggunakan produk tersebut dan meminimalisir kendala atau keluhan dari nasabah saat mengakses produk tabungan KPR Bijak dari Bank Permata. Nah, yang kedua yaitu iklan website. Nah, di sini Bank Permata memasang iklan produk tabungan Permata KPR Bijak di situs website yang berkaitan dengan investasi rumah
agar iklan tersebut itu langsung tertuju pada nasabah yang menginginkan investasi dengan mudah dan aman dari produk tabungan KPR Bijak ini.